Halo semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi basic statistik yang berasal dari referensi statistik for manager using Microsoft Excel. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang organizing and visualizing event ya. Jadi dalam hal ini kita mau mencari bagaimana cara kita mengorganisasi atau mengelompokkan suatu kejadian, dan bahkan kita akan mencoba untuk bagaimana cara memvisualisasikannya. Nah, selain itu juga di bagian ini kita juga akan menghitung probability-nya ya dari berbagai macam event. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan event atau kejadian ya. Nah, kejadian itu adalah suatu setiap hasil yang mungkin dari suatu variabel, yaitu disebut sebagai event. Nah, dalam hal ini event itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Ada yang disebut dengan simple event. Nah, kalau simple event itu adalah suatu kejadian yang digambarkan oleh satu karakteristik tertentu. Nah, dia hanya digambarkan oleh satu kategori variabel data tertentu, begitu ya. Nah, contoh misalkan jumlah hari atau hari di dalam bulan Januari ya, dari semua hari yang ada di tahun 2016. Nah, di pengelompokan setiap hari di tahun 2016 itu hanya didasarkan pada satu karakteristik tertentu saja atau pada satu kategorikal saja, yaitu bulan Januari gitu ya, hari yang ada di bulan Januari begitu. Nah, berbeda dengan join event. Ya, kalau join event itu adalah suatu event yang digambarkan oleh dua atau lebih dari kategori ya, dua atau lebih karakteristik, dua atau lebih categorical data seperti itu. Contoh misalkan ini tadi itu kalau yang sebelumnya simple event itu hanya satu saja klasifikasinya, yaitu berdasarkan bulan ya, bulan Januari. Nah, kalau yang join event misalkan ini kita lihat hari yang berada di bulan Januari, tapi dia juga termasuk ke dalam hari Rabu gitu ya. Jadi ada dua karakteristiknya. Yang pertama itu adalah hari di bulan Januarinya, dan yang keduanya itu adalah hari Rabunya, yaitu dibedakan menjadi dua karakteristik. Atau bahkan bisa lebih kalau join event ya, bisa berdasarkan apa lagi gitu ya. Misalkan hari genap ganjilnya misalkan ya. Nah, itu bisa dibuat kategori seperti itu. Nah, itu disebut sebagai join event. Kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan komplement ya. Komplement dari suatu kejadian atau kejadian A dinotasikan biasanya dengan A aksen. Seperti ini contoh notasinya ya. Apa itu komplement? Nah, kalau komplement itu justru kebalikannya ya. Jadi dia adalah suatu event, semua event yang tidak termasuk ke dalam event A. Kalau saya sebutkan misalkan A itu adalah hari di bulan Januari di tahun 2016, maka A aksen itu adalah semua hari di tahun 2016 itu yang bukan di bulan Januari atau yang tidak berada di bulan Januari. Nah, itu adalah komplementnya. Seperti itu contohnya ya. Oke, nah itu disebut sebagai event. Nah, sebelum kita menghitung atau menyajikan probability ya, kita harus tahu dulu beberapa istilah ya, seperti event ini. Kemudian ada juga yang disebut dengan ruang sampel ya. Apa itu ruang sampel? Nah, si ruang sampel ini itu adalah collection atau kumpulan dari event-event yang mungkin ya, semua event-event yang mungkin gitu, yang mungkin terjadi. Contoh misalkan kita punya dadu ya misalkan ya. Nah, dalam dadu itu ada 6 face atau ada 6 sisi ya. Ada sisi yang satu, misalkan 2, kemudian 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Nah, contoh yang semacam ini itu disebut sebagai sample space. Jadi semuanya ya. Semuanya di bagian ini itu disebut sebagai ruang sampel ya. Kemudian ada juga contohnya misalkan 52 kartu ya. Semua 52 kartu itu disebut sebagai ruang sampelnya ya. Kalau yang seneng main kartu itu biasanya tahu ini ya, kartu yang semacam ini, kartu remi misalkan. Nah, itu jumlahnya yang 52 kartu itu disebut sebagai ruang sampel. Seperti itu ya. Baik. Nah, sekarang karena kita sudah tahu ruang sampel itu apa, kemudian event itu apa ya, suatu kejadian itu apa.
Maka kita harusnya bisa mengorganizing dan memvisualisasi event itu sendiri ya, yang nantinya bagian ini itu bisa dijadikan sebagai bahan dalam perhitungan probability ya. Kita lihat dulu bagaimana cara kita mengorganisir dan memvisualisasikan suatu kejadian. Itu mirip dengan pada saat kita belajar tentang variabel kategorikal ya, yang kita sajikan, yang kita organize ya, visualisasi melalui tabel kontingen ya. Contoh misalkan di sini ya. Ini contoh yang tadi disebutkan di sebelumnya ya, tabel kontingen untuk setiap hari di tahun, semua hari di tahun 2016. Misalkan kita kategorikan menjadi dua bagian yang berada di bulan berdasarkan bulan Januari ya. Kemudian yang berdasarkan harinya, hari Rabu atau bukan hari Rabu. Kalau yang ini bulan Januari atau dia bukan bulan Januari. Perhatikan di bagian ini yang Januari dan dia berhubungan langsung dengan harinya sama persis di hari Rabu itu ada 4 hari. Kemudian yang bukan bulan Januari tapi dia hari Rabu dan dia bukan di bulan Januari itu ada 48 totalnya, maka total dari semua hari Rabu di tahun 2016 itu adalah 52. Begitu. Yang bukan hari Rabunya yang di bulan Januari itu ada 27, makanya total bulan Januari itu adalah 31 ya. Kemudian yang bukan Januari dan bukan pula hari Rabu itu ada 287, sehingga totalnya ada 335. Maka hasil atau total dari ruang sampel, nah ini disebut sebagai ruang sampel kejadiannya, itu adalah 366. Jadi ruang sampelnya adalah semua hari yang ada di tahun 2016 atau jumlah hari ya, jumlah hari yang ada di tahun 2016. Nah, ini cara kita menyajikannya ya, bisa menggunakan tabel kontingen. Bagaimana cara kita memvisualisasikannya? Ya, salah satunya kita bisa menggunakan decision tree ya. Di sini kita misalkan semua atau jumlah hari di tahun 2016 ini kan sebagai ruang sampel ya. Dari yang ruang sampel ini itu kita bagi menjadi dua bagian. Ada yang bulan Januari kategorinya dan ada yang kategori bukan bulan Januari ya. Nah, yang Januari ini juga dibagi jadi dua ya. Ada yang dia hari Rabu dan bukan hari Rabu. Yang hari Rabu jumlahnya 4 ya. Yang bukan hari Rabu di Januari ini adalah 27. Total nanti di sini ada 31 hari di bulan Januari. Kemudian yang bukan bulan Januari itu ada yang hari Rabunya 48, yang bukan hari Rabunya itu ada 287. Sama persis angka-angka ini seperti yang ada di dalam sini ya. Ada 4, kemudian ada 27, ada 48 dan ada 287. Jadi cara kita mengorganize dan memvisualisasikan suatu kejadian bisa menggunakan decision trees seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagaimana cara kita menghitung probability ya dari beberapa kejadian yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pertama, itu adalah tentang probability yang sederhana atau simple probability ya. Nah, simple probability ini dia merefer ke mana? Dia merefer ke probability yang berdasarkan pada event yang sederhana. Ya, tadi event sederhana itu hanya bergantung pada satu karakteristik. Ya, contoh misalkan kita mau menghitung probability dari bulan hari di bulan Januari misalkan ya, atau probability yang ada harinya di hari Rabu gitu misalkan ya. Nah, maka dari tabel kontingen yang sudah disajikan ya, dari tabel kontingen yang sudah disajikan, ini kita bisa melihat ya, mana yang bulan Januari dan dia hari Rabu, mana yang bulan Januari tapi dia bukan hari Rabu ya. Dan di bagian ini kita bisa menghitung bagaimana cara menghitung probability bulan Januari, yaitu dengan cara jumlah atau total hari di bulan Januari yaitu 31 ya dibagi dengan total hari di tahun tersebut ya, tahun 2016 yaitu 366. Nah, ini ruang sampelnya. Jadi jumlah eventnya dibagi dengan ruang sampel. Nah, itu seperti yang ada di video sebelumnya ya, cara kita ngitung simple probability. Oke.
Kemudian berikutnya kita bisa menghitung probability yang hari atau di bulan di hari Rabu ya misalkan ya. Nah, untuk yang hari Rabu berarti kita lihat nih baris yang ada di hari Rabu nih. Baris hari Rabu itu totalnya adalah 52. Maka nanti probability di hari Rabu itu adalah 52 dibagi dengan 366. Ya, di mana 52 ini adalah event ya atau jumlah kejadian yang hari Rabu ya. Kemudian 366-nya itu merupakan ruang sampelnya. Begitu. Dan kalau kita perhatikan bahwa event ini ya itu tunggal berdasarkan satu kategori saja ya. Yang ini 31 itu berdasarkan satu kategori yaitu Januarinya ya berdasarkan hari di bulan Januari. Kemudian yang ini 52 itu juga satu kategori ya itu berdasarkan harinya yaitu hari Rabu ya di sini. Oke. Next misalkan berikutnya itu adalah joint probability. Nah, di joint probability ya itu dia merefer ke mana? Ya, dia merefer ke probability yang kejadiannya itu berdasarkan pada dua atau lebih dari suatu kejadian. Ya, makanya disebut dengan joint probability karena dia merefer ke joint event. Ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Joint event itu artinya ada dua karakteristik atau lebih yang diukur. Maka contoh misalkan kita mau menghitung probability jumlah hari yang probability hari yang dia berada di Januari dan harinya Rabu misalkan ya. Nah, otomatis untuk menghitung seperti ini kita harus melihat di tabel kontingen yang termasuk ke dalam keduanya. Dalam hal ini adalah Januari, masuk harinya itu ke bulan Januari dan dia harinya hari Rabu. Maka dia hasilnya 4 dan kita bagi dengan ruang sampelnya. Ruang sampelnya adalah 366 seperti ini. Ya. Ada juga misalkan kita mau hitung probability dari hari yang bukan bulan Januari dan bukan hari Rabu ya. Udah berarti kita lihat di bagian ini ya. Ini bukan harinya bukan Januari, di hari yang bukan jumlah hari yang bukan Januari dan bukan hari Rabu. Jadi 287 dibagi dengan 366 sebagai ruang sampel. Oke, nah itu adalah joint probability ya. Nah, berikutnya adalah mengenai mutually exclusive event. Ya, dalam hal ini kita akan membedakan ada yang eksklusif dan ada yang inklusif ya. Exclusive event atau kejadian yang eksklusif dan ada nanti kejadian yang inklusif gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan kejadian yang eksklusif ya? Jadi kejadian yang eksklusif itu adalah satu kejadian yang dia itu tidak bisa terjadi secara bersamaan. Ya otomatis dalam hal ini berarti kita langsung bisa mengatakan apa itu event inklusif ya kan. Berarti inklusif itu yang merupakan eventnya itu dia kejadiannya bisa bersama-sama gitu ya. Nah kalau eksklusif itu dia tidak bisa simultan. Ya, misalkan ya kita mau memilih ya secara acak hari di bulan atau di tahun 2016 misalkan ya. Nah, contoh A-nya itu adalah representatif dari hari di bulan Januari dan B-nya itu adalah representatif hari di bulan Februari. Maka dari sini A dan B itu tidak bisa simultan ya. Dia tidak bisa bersamaan. Oke, nah seperti ini kondisinya kejadian A dan B itu kita sebut sebagai mutually exclusive atau kejadian yang eksklusif karena keduanya tidak bisa terjadi secara bersama-sama. Oke ya, eksklusif itu ya. Berarti dari sini kita bisa tahu inklusif ya. Oke, nah sekarang apa hubungannya? Nah itu akan ada hubungannya dengan yang dinamakan nanti ya dinamakan sebagai event yang menyeluruh ya misalkan ya di dalam hal ini adalah event yang menyeluruh itu seperti apa? Nah event yang menyeluruh itu adalah salah satu event yang di dalamnya itu harus terjadi ya itu disebut sebagai event yang komprehensif ya atau dia menyeluruh ya. Nah yang menjadi himpunan kejadiannya, himpunan kejadiannya itu dia mencakup apa? Ya, mencakup ruang sampel.
Ya, dia mencakup ruang sampel. Jadi kalau kita gabungkan ya si himpunan eventnya itu adalah ruang sampel sebetulnya. Begitu. Totalnya adalah ruang sampel. Contoh misalkan ya, kita mau pilih nih, pilih secara acak hari di bulan atau di tahun 2016 misalkan ya. Oke, kita klasifikasikan di sini berdasarkan kondisi A misalkan adalah weekday dan B itu adalah weekend ya. Kemudian C-nya Januari dan D-nya adalah musim semi ya, spring misalkan ya. Perhatikan bahwa kejadian A, kemudian kejadian B, C, dan kejadian D di sini itu disebut sebagai kejadian yang betul-betul menyeluruh. Tapi dalam hal ini jelas dia tidak eksklusif. Oke, kita bisa lihat ya A, B, C, dan D ya. Kategorinya yang A-nya adalah weekday, B-nya weekend, C-nya Januari, D-nya spring. Nah, kenapa ini tidak dikatakan eksklusif walaupun dia sudah menyeluruh? Karena kadangkala weekday ya itu bisa ada di bulan Januari ya kan, ataupun di bulan atau di musim semi itu weekday. Begitu juga weekend ya kan, jelas ya. Nah, ini berarti tidak mutually eksklusif begitu ya. Ada yang kondisinya itu dia bisa menyeluruh eventnya, kejadiannya event yang pasti ada salah satu di antaranya yang terjadi ya. Dan ruang sampel kejadiannya, total kejadiannya itu adalah ruang sampel, itu kondisinya seperti yang ini, kejadian A dan B ya. Kejadian A dan B itu secara kolektif itu merupakan kondisi atau kejadian yang menyeluruh. Dan juga perhatikan bahwa dia itu adalah eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena antara weekday dengan weekend itu tidak bisa digabungkan. Betul ya? Oke, antara weekday dengan weekend itu tidak bisa digabungkan. Makanya kejadiannya disebut sebagai kejadian yang mutually eksklusif ya. Dan kejadian ini disebut kejadian yang menyeluruh karena kalau kita totalkan ya, himpunan dari weekday dengan himpunan dari weekend ya, itu semuanya bakal menjadi apa? Ruang sampel. Begitu ya. Baik, berikutnya kita akan menghitung join dan marginal dari probability ya. Probability dari join event atau kejadian yang bersama tadi A dan B ya. Itu kita bisa lihat dari formulasi yang tadi bahwa peluang A dan B itu adalah apa? Ini kita formulasikan ya. Ini kalau kita mau menghitung peluang A dan B, ini hati-hati ya di sini join event N berarti di bagian ini. Nah, itu adalah jumlah yang kejadian yang memenuhi A dan B, kemudian dibagi dengan total dari kejadian, semua kejadian, atau dalam hal ini adalah ruang sampelnya di sini ya. Oke. Total dari jumlah total eventnya ya. Kemudian kalau kita mau menghitung marginal atau simple probability ya, maka kita tinggal ambil aja peluang dari A itu adalah peluang A dan B1 ditambah dengan peluang A dan B2. Nah, dengan catatan B1, B2, B3 sampai BK itu adalah mutually eksklusif dan dia collectively eventnya itu menyeluruh begitu ya. Nah, ini syaratnya nih ya. Ini syaratnya. Yang tadi makanya kita bahas terlebih dahulu mutually eksklusif itu apa. Kemudian event yang menyeluruh itu apa begitu ya. Nah, ini makanya di sini kita bisa kalau udah memenuhi ini kita bisa menghitung marginal probability atau simple probability seperti ini ya. Oke. Contoh, kita mau melihat join probability ya. Contoh yang tadi ini ya. Ini lebih dipertegas lagi bahwa ini dalam hal notasi ya. Peluang dari Januari, hari di Januari dan Rabu ya, itu kan kondisi jumlah hari yang ada di bulan Januari dan harinya Rabu itu jumlahnya ada 4. Oke. Dibagi dengan ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu adalah total number of day in 2016 ya, 366 di sini. Oke, nah itu cara menghitung probability yang bersifat join ya, bersama gitu.
Kalau yang marginal seperti ini ya, misalkan kita mau menghitung probability Wednesday-nya berapa nih, probability hari Rabu ya, probability hari Rabunya berapa. Nah itu adalah probability Januari dan Wednesday, Januari dan hari Rabunya itu ada 4 ya, maka nanti dibagi dengan total ini jadinya 4/366, dan yang bukan bulan Januarinya ada 48, tapi dia juga hari Rabu ya, ini 48/366. Maka probability ini pada dasarnya kan simple probability ya, tapi karena terdiri dari beberapa maka kita sebutnya juga marginal probability. Kalau mau simple langsung dari sini 52/366 ya. Tapi karena kita punya karakteristik yang tadi ada mutualis eksklusif ya, kemudian yang menyeluruh ya, kita bisa lihat bahwa ini bisa dijumlahkan. Jadinya 4/366 kemudian ditambah dengan 48/366, itu totalnya adalah 52/366. Nah ini adalah sebetulnya probability dari hari Rabu ya. Oke ya, ini soalnya ini menyeluruh ya. Karena kalau kita gabungkan Januari dengan not Januari ya, di sini itu kan totalnya ada di hari Rabu ya. Jadi kalau kita berbicara ini kan kita sedang berbicara hari Rabu ya, berarti di sini total hari Rabu. Nah hari Rabu ini ya itu ada yang di bulan Januari dan bukan bulan Januari ya, seperti itu. Berarti kan kalau kita jumlahkan hari Rabunya ya dalam setahun ya ada 52 gitu. Oke, jadi kalau kita lihat dalam tabel kontingen seperti ini, kalau kita punya dua kategori ya, event yang pertama kategorinya di sini A1 A2, kemudian event kedua atau kejadian kedua itu kategorinya berdasarkan B1 B2, maka yang ada di bagian tengah ini itu disebut sebagai joint probability ya. Kita tinggal ambil nanti mau yang mana ya, joint probability, sementara yang marginal atau simple probability ya kita bisa ambil dari bagian sini. Sebetulnya ya, yang tadi kan bisa langsung ngambil sebenarnya ya dari sini. Probability Rabu itu berapa dalam tahun tersebut ya, tinggal jumlah hari Rabunya dibagi dengan total kan sebetulnya ya. Tapi kalau mau dipartisi menjadi marginal probability ya kita ambil bagian per bagian di situ. Oke, berarti ngambilnya dari yang ini tadi ya. Oke, tergantung dari apa yang diminta. Nah, secara umum ya untuk aturan penjumlahan ya kita bisa melihat probability A atau B misalkan ya, itu sebetulnya untuk hati-hati di sini or ya, atau bukan n. Kalau tadi itu n yang join ya, tapi kalau ini adalah disebut sebagai aturan penjumlahan ya. Secara umum itu bisa ditulis seperti ini, sama dengan peluang A atau B itu adalah peluang A ditambah dengan peluang B ya, dikurangi dengan peluang A dan B. Hati-hati di sini ya. Nah, ini kondisinya, ini kan berpengaruh ya. Ini kondisinya kalau A dan B itu adalah mutually eksklusif. Kalau dia inklusif ya. Kalau kondisi ini, rumus ini, kalau A dan B-nya inklusif. Tapi kalau A dan B-nya itu adalah eksklusif, akibatnya peluang A dan B itu karena dia tidak pernah terjadi bersamaan, maka kan peluang A dan B-nya itu adalah 0. Sehingga aturan dari penjumlahan di sini bisa disederhanakan bahwa peluang A atau B itu adalah penjumlahan dari peluang A ditambah dengan peluang B. Syaratnya di sini apa? Syaratnya di sini adalah mutually eksklusif ya, for mutually eksklusif kejadian A dan kejadian B. Oke, nah itu sederhana ya. Contoh-contohnya dari yang bagian tadi juga udah bisa terwakili ya. Atau di sini kita lihat contohnya ya. Dari tabel yang sama ya, kita bisa melihat peluang Januari atau Rabu misalkan ya. Peluang Januari atau Rabu, hati-hati ini ada ataunya. Maka kita lihat peluang Januarinya berapa, peluang dari Rabunya itu berapa ya, dikurangi dengan jangan-jangan ada nih peluang Januari dan hari Rabu misalkan harinya. Nah ternyata memang ada kan, kita ambil dari bagian ini kan, ini yang dan tadi ya.
Nah, ini 4 dibagi dengan total atau ruang sampelnya 366 ya. Untuk yang ini, yang peluang Januari itu kan di sini 31/366, peluang hari Rabunya ada di sini 52/366 ya, dikurangi dengan ini. Jangan lupa ya. Karena kita nggak mau bahwa ini tuh terhitung 2 kali. Coba kita lihat di sini. Ini kan 4 ini itu kan udah dihitung dalam penjumlahan 31 ini ya. Jadi 4 ini udah dihitung 27 tambah 4. Nah, kalau kita ngambil 52, otomatis 4 ini akan terhitung lagi. Ya, 4 tambah dengan 48 jadi 52. Makanya ketika kita punya kondisi yang semacam ini ya, ini ada inklusif ya, ada yang bersama-sama seperti ini ya, ini akan dikeluarkan 1 kali ya, karena tidak mau terhitung sebanyak 2 kali ya. Jadi ini nanti dikurangi 4/366. Maka yang ini yang terkurangi atau yang ini yang terkurangi ya silahkan aja ya. Yang penting ini tidak terhitung dua kali ya. Oke, jadinya adalah kalau ini kita hitung 79/366. Oke, nah bagian terakhir ini kita summary-kan ya, kita rangkum sampai sejauh ini probability itu apa. Ya, di 2 video terakhir ya, probability itu adalah ukuran numerik ya, yang dia merepresentasikan suatu peluang ya, suatu kemungkinan dari suatu event ya, event yang terjadi itu seperti apa. Pada dasarnya kalau 1 itu artinya pasti terjadi, kalau peluangnya 0 itu impossible ya, nggak mungkin terjadi begitu. Dan interval dari probability ya itu harus berada di antara 0 dan 1. Secara inklusif kita lihat di sini ya nulisnya bisa seperti ini. 0 kurang dari atau sama dengan peluang A kurang dari atau sama dengan 1 untuk setiap event atau sebarang kejadian A. Seperti itu ya. Nah, penjumlahan gimana ya? Kalau yang tadi itu ya, penjumlahan dari probability ya untuk semua yang eksklusif dan eventnya itu menyeluruh, pasti itu jumlahnya adalah 1 kan tadi ya. Jadi kalau kita jumlahkan misalkan A, B, dan C yang mana mereka itu mutually eksklusif dan juga dia menyeluruh, total setnya itu adalah ruang sampel, pasti ini kalau kita jumlahkan adalah hasilnya adalah sama dengan 1. Oke, nah mungkin untuk video kali ini ya, untuk summary-nya sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam matematika.